Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Eka Saputri dengan NPM 2020-21500-307, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Saya anggota dari kelompok 9 mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Dan saya akan menjelaskan tentang perubahan bunyi akibat distribusi dan proses morfologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang fonologi. Menurut Fromkin dan Rothman tahun 1998, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Setelah mengetahui pengertian dari fonologi, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pengertian bunyi. Menurut Kerida Laksana tahun 1983, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran-getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan. Bunyi ini biasa bersumber pada gesekan atau benturan benda-benda alat suara pada binatang dan manusia. Perubahan bunyi akibat distribusi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah aspirasi, yang kedua adalah pelepasan atau rilis, yang ketiga pemaduan atau pengafrikatan, yang keempat adalah harmonisasi vokal, dan yang kelima adalah netralisasi. Sedangkan bunyi akibat morfologi juga terbagi menjadi 5, yaitu pemunculan fonem, pelesapan fonem, peluluhan fonem, pergeseran fonem, dan terakhir perubahan fonem. Kita masuk ke dalam pengertian distribusi fonem ya. Dikutip dari buku Fonologi Bahasa Indonesia Abdul Khair, distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam suatu ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Setelah mengetahui pengertian distribusi fonem, maka kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu akibat distribusi. Dikutip dari buku Fonologi Bahasa Indonesia Abdul Khair, akibat distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam suatu satuan ujaran. Tiba saatnya kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu aspirasi. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan keras, sehingga terdengar bunyi H. Namun, bila konsonan P berada pada posisi akhir kata atau berada sesudah bunyi laminoalveolar, maka aspirasi itu tidak ada. Contohnya, peace menjadi peace dan space menjadi space. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pelepasan atau rilis. Pelepasan atau rilis adalah pengucapan kata hambat letup tanpa hambatan atau letupan dan diucapkan secara serentak. Contohnya tempat nenek dan tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah pemaduan atau pengafrikatan, yaitu penghilangan letupan pada bunyi hambat letup. Contoh, hebat dibaca hebats dan tempat dibaca tampats. Dikutip dari buku Fonologi Bahasa Indonesia Abdul Khair.
Yang keempat ada harmonisasi vokal. Harmonisasi vokal adalah proses penyamaan vokal pada silabel pertama terbuka dengan silabel kedua tertutup. Contohnya, bebek dilafalkan menjadi bebek, ketek dilafalkan menjadi ketek, sate dilafalkan menjadi sate, dan rantai dilafalkan menjadi rante. Dikutip dari buku Fonologi Bahasa Indonesia Abdul Khair. Yang terakhir dari perubahan bunyi akibat distribusi adalah netralisasi. Netralisasi adalah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Contohnya, kata jawab bisa dibaca P dan B, sehingga bisa dibaca jawab dan jawab. Bisa dibedakan ya pengucapannya. Setelah membahas perubahan bunyi akibat distribusi, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perubahan bunyi akibat proses morfologi. Akibat proses morfologi adalah akibat adanya proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfofonemik atau morfofonologi. Dikutip dari buku Fonologi Bahasa Indonesia Abdul Khair. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa itu proses morfologi. Menurut Abdul Khair tahun 1998, proses morfologi adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui penghubungan afiks, pengulangan, penggabungan, pemendekan, dan pengubahan status. Tiba saatnya kita membahas tentang pemunculan fonem. Pemunculan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat terjadinya proses morfologi. Contohnya, mem dengan bina menjadi pembina. Sedangkan pelepasan fonem adalah peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologis. Misalnya, hilangnya bunyi H pada proses pengimbuhan dengan akhiran wan pada kata sejarawan. Jadi, dibaca sejarawan, bukan sejarawan. Kita lanjut membahas peluluhan fonem ya. Peluluhan fonem adalah proses luluhnya sebuah fonem lalu menyatu pada fonem berikutnya. Ini terjadi pada prefiksasi me atau pe pada kata yang dimulai dengan konsonan tidak bersuara seperti S, K, P, dan T. Contohnya, mepilih menjadi memilih dan petulis menjadi penulis. Selanjutnya ada pergeseran fonem yang artinya adalah berubahnya posisi sebuah fonem dari satu silabel ke silabel berikutnya. Contohnya, makan dan an menjadi makanan. Sedangkan perubahan fonem adalah proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem yang lain karena menghindari adanya dua buah bunyi yang sama. Contohnya, ber dan ajar menjadi belajar. Tidak terasa sudah sampai kepada kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Kesimpulan dari presentasi saya adalah berdasarkan dari banyak pengertian dan contoh yang diambil, dapat disimpulkan bahwa proses perubahan bunyi memiliki proses yang panjang dan terperinci, serta terbagi berdasarkan jenis-jenisnya.
Selesai sudah presentasi saya tentang perubahan bunyi akibat distribusi dan proses morfologi. Mohon maaf apabila ada pengertian dan contoh kata yang salah pelafalannya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Irwan yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.